Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, izinkan kepada Nanda untuk duduk lebih tinggi dari Ibu Japa. Lai boleh Bu? Lai boleh Pak? Lai boleh Pak? Agak lambi ini lagi tu Pak. Pak, kue setiap Pak Lai boleh Pak? Banyak nama buku tadi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إنما bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqan nabiyul karim. Bapak Ibu, orang tuaku, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih sempat berhadir di dalam rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan suatu ubudiah kita kepada Allah, melaksanakan salatul Isya secara berjamaah. Alhamdulillah, dan insyaAllah nantinya akan kita barengi dengan solat tarawih dan solat witir secara berjamaah. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dituntut oleh Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah? Ba'amu ditubuh. Apa Allah tu butuh dengan rasa syukur kita, Bu? Apa? Kenapa Allah tu menuntut kita untuk selalu bersyukur kepada Allah? Apakah Allah butuh dengan rasa syukur kita? Tidak. Tetapi sebaliknya, kitalah yang butuh kepada Allah. Di dalam hadis kudusi Allah katakan, hadis kudusi ini adalah firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Nabi SAW bersabda, Allah berkata, jikalau seandainya seluruh manusia dan jin itu semenjak mereka diciptakan sampai saat ini, kata Allah, mereka ingkar, mereka kufur, mereka laksanakan segala larangan-laranganku, mereka tinggalkan segala perintah-perintahku, maka tidak sedikit akan mengurangi daripada kekuasaanku, kata Allah. Aku akan tetap menjadi Tuhan, kata Allah. Akan tetapi begitu pula sebaliknya, Bapak Ibu. Jikalau seandainya seluruh manusia dan jin itu semenjak mereka diciptakan sampai detik ini, sampai saat ini, mereka patuh, mereka taat, mereka kerjakan segala perintah Allah, mereka tinggalkan segala larangan Allah, maka tidak sedikit pun akan mengurangi daripada, tidak sedikit pun akan menambah daripada kekuasaanku, kata Allah.
Bahkan kata Allah, wa idz ta'azna rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah hanya perintahkan kita untuk bersyukurinya, Pak. Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka la azidannakum, kata Allah, akan aku tambah. Akan tetapi Allah peringatkan kita juga, jikalau kita kufur, jikalau kita salah mempergunakan nikmat Allah itu, maka inna adzabi lasyadid. Ingat, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Yang kedua, salat berikan salam buat roh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara kaum muslimin, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini kita masih bisa minta tolong kepada sanak saudara kita. Di dunia ini kita masih bisa minta bantuan kepada tetangga-tetangga kita. Di dunia ini kita masih bisa minta tolong kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada kaum kerabat kita. Akan tetapi, jikalau kita telah berada di akhirat nanti, Bapak Ibu, kepada siapa kita akan minta tolong? Kepada siapa kita akan minta bantuan? Kepada para nabi yang lain, mereka sibuk mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kepada orang tua, kepada anak-anak, mereka juga sibuk dengan urusannya, mereka juga sibuk dengan pertanggungjawabannya atas perbuatannya di muka bumi Allah ini. Akan tetapi Bapak Ibu, jangan khawatir. Ada seorang manusia yang paling sempurna, yang paling istimewa, bahkan telah dijamin surga baginya. Tak bukan dan tak lain ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliaulah nanti Bapak Ibu kita akan minta syafaat. Kepada beliaulah nanti Bapak Ibu kita minta pertolongan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita enggan berselawat kepada Rasulullah. Yang mungkin tiap pagi, tiap siang kami selalu mengajak anak-anak santri-santriwan selalu berselawat kepada Rasulullah. Sekarang Bapak Ibu lagi yang kami ajak berselawat. Lain ya selawat, Bu. Lain ya, Bu. Lain ya, Pak. Mari kita salawat, Pak. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Sama-sama, Bu, Pak. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu orang tua kita rahmati oleh Allah, Nabi pernah berkata, Bu, barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, Allah tanamkan satu pohon besar nanti di surga untuk kita bernaung, untuk kita berteduh, Bapak Ibu, satu kali. Akan tetapi apalagi kita sering bahkan hobi berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wajar, Bu, pantas kita berselawat kepada Nabi. Jangankan kita, Bapak Ibu, dalam ayat Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketika Allah perintahkan kita solat, Bu, Allah tidak ikut solat. Iya, Bu. Iya, Bu. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kutiba alaikumusiyam, kata Allah. Allah ikut berpuasa, Bu? Tidak. Kan tetapi ketika Allah perintahkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah terlebih dahulu berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi, Pak. Barulah Allah panggil kita, baru Allah seru kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya. Bapak Ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi, termasuk hamba Allah, pilihan Allah yang bakalan mendapatkan pertolongan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bu. Oh, Bu. Kok di bawah baru tu bawah sebelum ini. Nan jalih malam kini go, Pak.
Kita pulang jam sabalik. Babu lain setuju bu? Bu? Nak ni bu dah? Yalah bu pulang dulu Ibu ceramah tambah gini pak. Tentu setelah ceramah ni pak. Jam sabalik pulang pak. Apa setuju pak? Apa? Sampai iktikaf kata Pak. Batu mana Pak? Apaan sampai iktikaf? Mau pulang boleh. Lalu mau kabar Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lain yang mau bertanya Bu? Lain yang mau bertanya Pak? Lain puasa Pak tadi Pak. Ibu lain puasa tadi Bu. Nyo kalau apa-apa aku payah Bu menjawab Bu. Ibu-ibu lah suahnya. Cuma ku ibu-ibu aja mimba Pak. Pak anda menjawab. Lain puasa tadi Bu. Bu, sebelum kita masuk kepada judul, bahasanya besok di akhirat kelak ada seseorang yang dibawa oleh para malaikat, dicambuk terus menerus oleh malaikat untuk digiring ke neraka. Di tengah perjalanan nampak oleh Nabi bersua mereka seseorang ini dengan Nabi SAW, dan orang ini memanggil Nabi, ya Rasulullah, syafi'i ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah, aku dicambuk, digiring ke neraka ya Rasulullah. Bu, karena Nabi kita cinta kepada umatnya, sayangnya kepada umatnya, langsung diangkat oleh Nabi tangannya Bu, langsung diangkat oleh Nabi. Ya Allah, sebelum Nabi melanjutkan doanya, disanggah oleh malaikat, protes malaikat, dipotong malaikat, ya Rasulullah, jangan engkau berdoa untuk ampunan kepada Allah untuk seseorang ini, untuk orang ini. Ditanya oleh Nabi Bu, ya malaikat, kenapa emangnya? Dijawab oleh malaikat Bu, ya Rasulullah, dia adalah musuhnya Ramadan. Kenapa ya malaikat? Dia tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan bukan hanya tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia iringi dengan maksiat kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada di antara kita atau tetangga-tangga kita, atau kaum kerabat kita. Kita lah yang berkewajiban untuk menasihatkan kerabat kita bahasanya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah musuhnya Ramadan. Jadi kelak di akhirat tertolak pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlama sesuai dengan spanduk bahwasanya judul kita adalah 3 macam akhlak yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang akhlak, akhlak itu Bapak Ibu lebih tinggi daripada hukum. Kenapa lebih tinggi daripada hukum? Ini adalah pendapat para ulama. Sebelum kita membahas akhlak lebih tinggi daripada hukum, mari kita kaji dulu keagungan-keagungan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul benar-benar sungguh-sungguh mempunyai budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang agung, akhlak yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa Nabi kita itu diberikan seorang Nabi, diutus kepada kita yang mempunyai akhlak yang begitu sempurna? Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Babu, karena visi misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya, terutama yang utama adalah menyempurnakan akhlakul karimah umat manusia, menyempurnakan akhlak umat manusia. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bahaki di dalam kitabnya Sunan. Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku hanya, kata Nabi, hanya diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita perhatikan Bapak Ibu, mulai dari kiai sampai santri, mulai daripada guru sampai muridnya, mulai dari para pejabat sampai rakyat, mulai daripada anak ke orang tuanya, banyak tidak lagi memperhatikan norma-norma akhlak yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Agama Islam adalah agama akhlak. Ada 3 perkara yang bentuk umat manusia menjadi akhlak yang baik. Pertama iman, kedua Islam, dan ketiga ihsan. Ini ditujukan untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak umat manusia, Pak Ibu rahmati Allah. Jadi kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid kepada Allah? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita untuk ditegarkan, disyariatkan, dianjurkan untuk menjalankan segala syariat Islam? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita dipertegangkan untuk membangun, untuk perbaiki nilai-nilai ihsan? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita diperintahkan solat 5 waktu sehari semalam? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita diperintahkan berpuasa di bulan suci Ramadan? Supaya akhlak kita baik. Jadi kenapa kita dilarang menzolimi, minum minuman keras, berzina dan lain sebagainya? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita harus qanaah, sabar, tabah, tidak boleh berputus asa? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita dilarang untuk memakan makan yang haram, tetapi diwajibkan memakan makanan yang halal dan baik dan thayyib? Tidak, bukan dan tidak lain adalah supaya akhlak kita baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama akhlak. Begitu pula Bapak Ibu, kita di dalam kehidupan sosial harus mematuhi, harus mengintrospeksi bagaimana akhlak kita. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah? Bagaimana akhlak kita kepada malaikat? Bagaimana akhlak kita kepada Al-Quranul Karim? Bagaimana akhlak kita kepada ulama? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada tetangga, kepada keluarga, kepada para sahabat? Dan khususnya dan umumnya, bagaimana akhlak kita kepada sesama umat muslim, Bapak Ibu? Jadi yang terpampang di spanduk ada 3 macam akhlak, bukan 3 macam, banyak sebenarnya, Bu. Inilah yang perlu, yang penting kita perhatikan. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah adalah bahwasanya kita mengakui dengan penuh keikhlasan, dengan penuh iktikad di dalam hati bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Bahwasanya Allah adalah memiliki nama-nama yang indah. Bahwasanya Allah adalah suatu Tuhan yang tidak boleh untuk kita persekutukan, Bapak Ibu. Jadi orang yang mempunyai akhlak adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, yang hanya menyembah Allah semata, yang mana Allah perintahkan dia kerjakan, Allah larang dia tinggalkan. Itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, omong kosong, dusta orang yang mengaku bertauhid tetapi tidak punya akhlak kepada Allah. Dusta orang yang mengaku menjalankan syariat Islam tetapi tidak punya akhlak kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama akhlak. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita berbuat suatu dosa, manakala kita berbuat suatu kesalahan, akui kesalahan itu, Bu. Akui kesalahan itu, Pak, bahwasanya kita betul-betul berdosa. Akan tetapi dosa itu kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, bisa kita orang berdosa itu dikatakan berakhlak jikalau dia mengakui dosanya itu, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dia sudah berakhlak, Bapak Ibu.
Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita lihat di televisi dipertontonkan, bukan hanya tidak mengakui dosa yang dia lakukan, malah bangga dengan maksiat yang telah dia lakukan. Bapak Ibu, mana akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bangga dengan kumpul kebonya, bangga dengan narkobanya, bangga dengan narkotika, bangga dengan minuman-minuman kerasnya. Mana akhlaknya kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama, akhlak terlebih dahulu yang kita utamakan kepada Allah. Begitu pula akhlak kita, Bu, di dalam membaca amin, di dalam bertakbir kepada Allah. Takbir kita yang menggetarkan, Bu. Jangan takbir kita hanya mengundang ketawa. Takbir kita penuh takzim, penuh pengagungan, penuh tahrim, penuh kemuliaan. Itulah akhlak kepada Allah, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi intinya yang dikatakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalankan segala perintah Allah, imtisalul awamirillah wa jatanamun nawahihi, tinggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dulu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, akhlak kepada Allah. Dan dua akhlak lainnya itu insyaallah lebih banyak lagi yang ingin kami sampaikan, Bu. Apakah itu akhlak kepada para malaikat? Ada juga akhlak kepada malaikat, Bu. Akhlak kepada Rasulullah, kepada para nabi. Ada juga akhlak kita kepada nabi. Apalagi akhlak kepada orang tua. Apalagi akhlak kepada sesama tetangga, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada sahabat, dan akhlak kepada sesama umat muslim. Mudah-mudahan semoga ini menjadi manfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita di antara ibu bapak, saudara-saudari kaum muslimin hadirin hadirat saling menjaga akhlak kita. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Asam kandis, asam kincuang, elok ditaruh di caranu. Kok lai kato-kato ambu nama nyingguang apa ibu kasadunyo. Mohon maaf kasadunyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.